Hai, good evening Hackers. Ketemu lagi sama Rani Sutari pastinya di Pillow Talks. Dan malam hari ini aku sedang ada di sebuah hotel di bilangan Dharma Wangsa Jakarta. Thanks to The Tribrata and Sutasoma Hotel Jakarta yang udah minjemin Sutasoma suite-nya. Dan malam hari ini, oh my god, so very special. Aku kedatangan seorang laki-laki yang aku juga keren banget ya hari ini. Pakai Fleur de Cotton ini bajunya, sleepwear-nya. Thank you so much. Malam hari ini aku kedatangan Dion Wiyoko. Halo, apa kabar Ini kayaknya nih? semua idola perempuan-perempuan Jakarta. Aduh, Se-Indonesia kayaknya. masa sih? Jadi malu sendiri. Apa kabar Dion? Baik, puji Tuhan. Rani gimana? Alhamdulillah baik. Dion ini kan aktor, iya, model, iya. Now you're a father also, Yeah. a really good husband katanya sih gitu. Amin, 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 amin. Ini sengaja loh, aku manggil Dion di bulan Februari ini karena kan Oke. pas lagi kita bulan-bulan cinta-cintaan. Oh iya, betul, Temanya tuh betul. kita bakal Pas ya. ngebahas tentang hubungan relationship perempuan dan laki-laki. Kan aku pengen cari-cari tips gitu loh ya kan aku sudah mencari suami. Nah kan sudah berkeluarga, mungkin bisa ngasih-ngasih tips nanti tentang gimana cara cari pasangan yang bisa menikah. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Takutnya tipsnya malah menjebak. Tapi Dion, Iya. ini sebelum kita ngobrolin masalah cinta-cintaan, gue pengen tahu dulu dong, karena kan Dion itu evolving ya pastinya. Kita semua sih sebenarnya seorang manusia tuh kayaknya evolving dari awalnya model, abis Iya. itu lo jadi actor, terus Betul. sekarang you're a husband, you're a father gitu ya. Awalnya gimana sih kisah perjalanan lo sampai menjadi seseorang yang benar-benar passionate and in love in your career, in your love life, in your life gitu. Tadi sempat nanya ya si Rani, kenapa kok bisa ada kejadian salah beli majalah. Nah ini gue Iya. jawab nih. Jadi Ini memang awal karirnya katanya salah beli majalah apa bener, ya? jadi gue tuh dulu waktu zaman kuliah itu emang langganan, bukan langganan tapi memang tiap minggu tuh beli majalah Hai zaman dulu. Oh, Tiap hari Hai. Senin Iya. dia keluar tuh. Nah tapi entah kenapa gue itu suruh mbak gue beli majalah Hai ini, tiba-tiba dia beli majalah Aneka Yes. Oh Yang my kayak, God. iya nggak tahu gimana kayak salah aja gitu. Nah akhirnya kayak di edisi Aneka Yes itu lagi ada buka formulir untuk pendaftaran Wajah Oriental 2003. Oh, wow. Itu pertamanya. Pertama, jadi kan memang kalau Aneka kan ada cover boy, Betul. cover girl dan lain-lain. Iya, Nah iya. ini dia buka pendaftaran baru Wajah Oriental namanya. Nah disitulah akhirnya kayak loh salah beli tapi pas baca kok ada formulir ini gitu. Nah akhirnya setelah tahu formulir ini saudara temen itu mendukung kayak yaudahlah ikutan aja Ayo, coba ayo, iseng-iseng gitu. gitu, ya bikinlah foto portfolio dan lain-lain komposit gitu. Aku menang gitu. Oh gitu. Waktu itu juara satu langsung. Juara satu. Ih. Tapi itu bukan jadi kayak batu loncatan habis itu langsung dapet karir Job. yang Oh, melesat iya, gitu, iya. enggak gitu. Jadi memang ya proses juga gitu dari 2003 itu sampai mungkin benar-benar dapet jadi supporting role itu di 2008 mungkin ya. Jadi cukup lama sih Oh lumayan ya. prosesnya. Jadi selama itu lo pastinya kayak go to castings gitu Betul, ya. betul. Jadi awalnya mungkin modeling aja, cuma Iya. photoshoot dan lain-lain gitu. Mungkin fashion show, tapi akhirnya pelan-pelan casting untuk dapetin role di movies gitu ya. Betul. Jadi kayak 2003 kan mulai aktif tuh sebenarnya tuh kayak catwalk gitu, photoshoot dan lain-lain tuh sampai akhirnya mencoba untuk ke dunia acting tuh pernah lo di ada masa dari 2004 sampai 2006 tuh 2 tahun itu tuh casting iklan, casting sinetron, casting film dan lain-lain nggak pernah tembus gitu, kayak susah banget gitu. Kayak, Challenge gitu ya. challenging kayaknya. banget terus sampai akhirnya tuh akhirnya 2007 aku keluar di agensi modeling itu dan akhirnya kayak coba cari-cari yang lain gitu, Iya. profesi yang lain yang akhirnya makanya aku tuh bisa ketemu sama teman yang bergerak di event organizer, terus wedding I see. organizer, Iya, nyobalah iya, ke sana dan lain-lain. Dan di 2008 itulah ketemu sama manajerku namanya Mas Sulung Landung yang akhirnya bisa bekerja sama sampai saat ini. Gitu. Dan dari situ karir di perfilman akhirnya makin cepat. Puji Tuhan sampai Melesat. sekarang masih berkarir dan berkarya.
Itulah ya yang buat ciwi-ciwi se-Indonesia. Dia gitu. Amin. Tapi Dion kan apa namanya tadi perjalanannya very challenging. Journey-nya memang pastinya gitu ya, ada tahapan-tahapannya Betul, dari betul. awalnya masih zero banget sampai Iya. sekarang menjadi seorang Dion gitu. Tapi who is Dion right now gitu. Soalnya kan nih udah evolving nih. Katanya sekarang lo lagi jatuh cinta sekali sama yang namanya goals-goals yang di depan mata, kayak lagi bikin jadi badan katanya gitu kan. Ada lagi mau main film dan lain-lain. Sekarang lagi sibuk apa Dion? Sekarang lagi sibuk persiapan untuk film untuk OTT dan juga layar lebar, terus juga as a brand ambassador juga untuk Mario Minardi juga. Oh, gitu. nice. Kebetulan memang aku juga sangat penyuka sneakers dan juga sepatu gitu, dan ya kok jodohnya. Nah, ini ceritanya lucu juga sih ya sama Mario Minardi ini. Jadi sebenarnya tuh berapa tahun lalu itu tuh tahu brand ini tuh, gue pikir brand ini brand internasional gitu. Iya. Gua Soalnya ngerasa- kemasannya bagus banget, Iya, keren dan banget, kualitasnya oke ya. betul, dan rasanya kayak pantofel kayak wah kulitnya premium, terus nyaman dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya punya gitu, kayak wah nyaman gitu. Sampai akhirnya ternyata pas tahu dari teman dan lain-lain ini lokal brand gitu. Dan akhirnya kenal sama ownernya, ya kok akhirnya bisa kerjasama di tahun ini jadi brand ambassador. Jadi kayak ya secara hobi juga Iya. emang suka sama sepatu, terus juga akhirnya dapat kerjaan juga gitu. Jadi kayak hobi yang dibayar gitu. Iya, seneng ya, Bo. Jadi ketika lo passionate about something, ternyata secara nggak sengaja your passion itu ternyata membuahkan hasil juga gitu on the Benar. side. Sebenarnya Yang paling mendukung Iya. juga karena dari produknya juga memang quality-nya bagus gitu. Jadi kayak kita sebagai brand ambassador pun juga aku pasti ya sangat mendukung sekali gitu, Iya, dan iya. ya bisa dipakai untuk daily, terus juga untuk kayak acara-acara formal dan lain-lain gitu. Jadi apa ya? Kalau aku tuh lumayan cuman apa ya, spesifik lah untuk masalah model kayak sepatu dan lain-lain untuk nyamanannya gitu. Jadi kalau misalnya udah suka ya, oh oke, bakal terus-terusan bakal gitu ya. pakai terus gitu. Oh, nice. Berarti tipe-tipe setia nih Harakers. Amin. Tapi Dion, Iya. apa namanya, kalau dari lifestyle tadi kan Dion sempat bilang, gue lagi suka banget nih Ran, apa namanya, lagi fokus Iya. ngerjain film, ada film OTT, ada film layar lebar, terus juga healthy lifestyle juga katanya lagi menjaga banget. Gue denger-denger ini, apakah juga sebuah passion, sebuah hobi yang menurut lo nanti bisa berbayar juga nih? Nah, lucunya juga kalau healthy lifestyle ini 2 tahun belakangan ini tuh akunya tuh lumayan apa ya, kayak ambisius banget sama olahraga namanya tenis gitu. Oh, sama dong. Ah. Harusnya kita main bareng bener. ya. Main juga gitu. Oh, oke. Baru-baru mulai, padahal nggak Oh, bisa, oke. belum bisa. Jadi sebenarnya kalau dari kecil emang suka sama olahraga, tapi Iya. entah kenapa dari 2 tahun yang lalu itu pas nyoba-nyoba main tenis tuh bener-bener kayak wah ini ambisius sekali gitu, kayak pengen banget kayak ngejar skillnya, ngejar semua yang sampai akhirnya tuh juga berkembang yang lain, kayak misalnya dapat networking baru, Iya, teman iya, baru iya, dan lain-lain. Sampai akhirnya memang tahun lalu kan beberapa event tenis kan Iya, lagi gencar. gencar banget Iya, kan. iya, Ya iya. akhirnya ya puji Tuhan akhirnya berbuah rezeki juga gitu di tenis itu. Alhamdulillah, lagi-lagi ya. Dan untuk project yang filmku ini nanti ini memang ada juga yang mengharuskan aku untuk lebih sehat lagi memang. Jadi kayak istilahnya aku harus ngebentuk badan lebih tone, lebih lean Iya, gitu. iya, Terus iya. juga kayak makanan dijaga, terus juga selain aku juga cardio tenis tuh ditambah lagi workout juga body function namanya. Iya. Jadi benar-benar bikin ngebentuk badan, bukan cuma badannya jadi kelihatan bagus, tapi juga benar-benar sehat gitu ya. Iya, Dion? ini kayak mungkin sebagai momentum juga mendekati kepala 4. Gue tuh kan sebenarnya tuh kan umur sekarang tahun ini tuh 40. Jadi Mei itu 40. 40 kok dia nggak ada kerut-kerutannya, Harakers, aku harus tanya. Skincare-nya apa ini? Kliniknya klinik mana ini? Sehat, hidup sehat. Hidup sehat. Terus jadi kayak momentumnya mau kepala 4, Iya. terus kayak dapat project seperti itu, terus ditambah Iya. lagi hobi tenis. Jadi kayak hampir seminggu tuh daily activitiesku tuh ya hampir 6 hari itu aku olahraga. Wow, benar-benar sehat ya. Lumayan, Wow. karena itu aku enjoy Iya, banget iya, sama iya, tenis. Jadi kayak hampir tiap hari aku tenis, itu nggak ada kayak keluhan-keluhan kayak aduh males sama Capek, bangun. males, Iya, aduh gitu. hari ini Nggak kayaknya ada. mager deh gitu Nggak ada. kan. Nggak ada Bisa ya. kalau bisa pagi sama malam, sore main 2 kali tenis gitu. Inilah panutan. Terus pagi tenis, siang workout, Nge-gym. nge-gym. Waduh.
Sweet Sehat job, memang. sekali. Ini tapi kita dari tadi ngomongin hidup sehat, terus juga passionnya Dion di bidang olahraga, bidang film dan lain-lain. Tapi gue tuh jujur dari tadi pengen nanya-nanya, Yeah. passion dan cintanya Dion sama your own life, your own love life juga. Sekarang kamu udah punya family, jadi Yeah. mungkin apakah lo juga punya apa ya cerita gitu akhirnya sampai lo menjadi Dion yang sekarang. Ya, pasti punya fase tertentu gitu ya di Iya. umur 20, 25, 30 itu pasti pandangan hidup pasti berbeda gitu. Yes. Apalagi cari pasangan. Mungkin Iya. di umur-umur 25, 30 gue sebagai laki-laki yang waktu itu masih mengejar karir, belum punya kemapanan, pasti kayak mikir punya pasangan tuh masih jauh lah untuk cari pasangan I untuk see. menikah gitu. Jadi 25 sampai 30 tuh ya mungkin bisa dibilang pacaran ya ada serius-serius juga gitu. Iya, Tapi iya. kayak untuk berani melangkah untuk sampai menikah tuh rasanya tuh nggak ada pegangan gitu. I Apa yang gue bisa see. pegang saat itu. Jadi memang gue ngerasa sebagai laki-laki gue butuh punya kemapanan, Iya. punya istilahnya punya backup plan dan Yes, lain-lain gitu. yes. Sampai akhirnya memang kayaknya memang ini udah saatnya, dan memang kalau misalnya gue udah nemu seseorang yang memang membuat gue nyaman, Iya. ya akhirnya kita bisa melangkah. Dan itu akhirnya terjadi di umurku 33 tahun. 33 tahun. Iya, Jadi 2013. umur 25 sampai 32 itu mungkin lagi berproses, Iya, iya, mencari pegangan Iya. dan lain-lain. Akhirnya 33 33. menikah. Iya. Dan sekarang sudah mempunyai anak umur berapa? 2,5 tahun. Gemes Baru 1. banget, gemes banget ya. Tapi apa yang bikin lo tuh kayak gue yakin ingin menikah? Tadi memang Dion sempat bilang, gue pengennya gue bisa provide untuk Iya. my family gitu kan ya, Betul, pengen punya betul. pegangan. Betul. Tapi selain itu menurut lo apa sih Dion yang benar-benar dicari? What man really wants and what man really needs in a relationship for it to sustain gitu loh. Nah, akhirnya kan setelah berproses itu, yang akhirnya kayak di umur-umur 30-an itu, mungkin gue ngerasa kayak udah semakin dewasa juga Yeah. untuk memikirkan masa depan dan Yeah. lain-lain gitu. Dan untuk mencari pasangan pun, kayaknya kalau mungkin di 20-an itu masih mikirnya fisik gitu ya. Kayak, Oh, aduh gue pengen cewek yang Iya, seksi, yang wah, hot gitu. kayak dulu tuh kalau disuruh tulis diary gitu, Diary loh. ciri-ciri istri idaman. Iya, Wah, iya, iya, ketahuan iya. tuh rambut Oh, oh. panjang, Oh, oh. kulitnya apa Oh, oh. gitu-gitu. Iya. Di 30-an itu nggak ada kayak gitu. Pasti kita akan lebih semua tuh akan lebih ya adjustable aja gitu, kayak fleksibel iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. mikir tuh bukan masalah fisik ya, tapi Yes. ngerasa kayak kita bisa nyaman gak sih sama seseorang ini Iya, gitu. iya. Kita bisa nggak sih diem-dieman aja tapi bisa nyaman gitu. Itu kayak ngerasa mungkin kayak kadang kan kita kayak baru ketemu nih, Iya, iya. diem-dieman dalam satu ruangan kayak ngerasa awkward ya. Awkward, Kayak, aneh. aduh ngapain ya, mau ngajak ngomong juga bingung Iya, apa gitu. iya, iya. Mungkin kalau ada karakter yang introvert tuh, Iya. gue introvert. Aha, Jadi aha. kalau ketemu sama yang extrovert tuh yang kayak enak lah kebantu Iya. gitu. Tapi kalau ketemu introvert sama introvert, wah itu kayak Diem-dieman udah kayak orang berantem. bekerja keras ini otak ini gitu. Nah, sampai akhirnya Iya, memang iya, iya. setelah sekian lama yang akhirnya mendewasakan diri, terus punya Iya. pemikiran, terus sampai akhirnya ya ketemu sama istriku yang sekarang ini yang memang yang aku butuhkan adalah pertama memang kenyamanan. Iya, Pasti gimana pun pasti. kita nyari pasangan yang bisa nyaman apapun itu gitu. Iya. Karena kita kan ya memang seterusnya pengennya hidup bareng sama Betul. sama pasangan gitu. Dan yang kedua mungkin kalau secara spesifik mungkin yang bener-bener bisa bikin klik sama gue sendiri tuh mungkin cari cewek yang memang lebih smart gitu. Iya Jadi, sih. Bukan cari cewek yang mungkin yang smart yang harus pinternya kayak gimana, tapi smart tuh dalam arti ya mungkin dalam ngurus hidup, terus Iya. mungkin juga bisa bekerja juga Iya, gitu. iya. Jadi yang tidak harus bergantung banget sama pasangannya laki-laki kayak gitu. Jadi I see. mungkin pemikiran gue ngerasa kayak oke, istri gue pun juga punya me time, punya pekerjaan yang Iya. akhirnya gak harus di kintilin banget gitu Iya, 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 suaminya iya, gitu. iya. Jadi itu kan bisa apa ya, punya waktu dan punya space juga untuk suami ini untuk bekerja dengan nyaman, Iya, iya, terus juga iya, dikasih iya, iya. ruang, dikasih waktu me time juga dan Iya. lain-lain yang akhirnya itu memang itu yang dibutuhkan juga gitu. Jadi Iya, ya iya, 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 mungkin itu dua hal yang memang yang paling pokok lah gitu Iya, dalam iya, hidup iya, gue iya, iya. gitu.
Jadi ada kenyamanannya, tapi as a person, this pasangan sebenarnya our other partner ini sebenarnya dia juga harus menjadi whole person themselves dulu gak sih? Betul, Gitu ya betul, maksudnya. betul. Jadi dia juga a whole person gitu yang benar-benar ada independence-nya juga, smartnya juga, ada strongnya juga, Benar. bisa value themselves juga gitu, jadinya bisa value the partner juga Benar. gitu Nah, ya. tapi ya kalau aku ingat sama pengalamanku juga gitu ya, masalah value ini gitu. Iya. Mungkin teman-teman juga ada yang relate kali ya. Di umur-umur 30-an tuh laki-laki tuh juga pasti ada ngerasa seberapa value kah hidup gua ini gitu Oh, untuk ke banyak orang. Nah, itu kan pasti punya kayak Iya, kebimbangan, iya. pertimbangan juga Betul, dan betul, betul, lain-lain betul, betul. yang sampai akhirnya kalau lu dari dikasih disuruh memutuskan dalam hidup lu untuk menikah, nggak tahu ya, kalau gue sendiri secara pengalaman, gue tuh sebenarnya pasti nggak 100% tulus itu keputusan gue, tapi ada Oh, ya? desakan juga. Jadi Dan gue tetap ada yakin, push ya. nah betul. Soalnya gue ngerasa kayak Iya, di umur iya. 30-an itu juga mungkin, di saat Iya. itu juga gue mungkin udah mulai ngerasa ada kemapanan juga, kayak punya ngerasa kayak hidup sendiri juga Iya. enak-enak aja Enak juga, juga, kayak gitu. iya. Kayak ada pertimbangan yang itu, tapi udah mulai punya pasangan yang serius. Nah, desakan-desakan misalnya dari teman, dari Iya. keluarga dan Keluarga, lain-lain, iya. itu juga bisa ngebantu 10%-nya gitu loh. Jadi I nggak see. 100% kayak oke, gue siap Gue gas yakin gitu. enggak gitu. Ya mungkin ada, Ada teman-teman gitu gue ya. juga ada yang kayak Iya, gitu. iya, Tapi iya. banyak juga yang teman-teman gue yang memang harus didesak. Kalau nggak gitu nggak berani-berani nih langkah, nggak bakal kayak I see. pasti pas curhat gitu, lu udah siap nggak sih? Jujur, gue 100% sih belum siap sih. Tapi memang udah harus gue lakuin gitu. Iya, 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 Dan iya. akhirnya ya kalau memang udah jodohnya ya memang setiap langkah itu semua proses itu bisa dijalani dan jalanin berdua gitu kan. Iya. Itu uji cobanya kan pada saat mau menuju. Lagi preparationnya. Nah, Oh itu gitu dia ya, tuh. Cik. Mohon maaf saya belum pernah. Biasanya kebanyakan sih Kebanyakan begitu. gitu Jadi, ya. jadi kalau misalnya mau menilai diri sendiri seberapa Iya. banyak value yang bisa gue kasih ke pasangan dan pasangan tuh seberapa value-nya, ya memang kadang-kadang ya bisa dilihat yang kira-kira tuh gue dalam hidup tuh bisa memberi ke banyak orang tuh seperti apa sih, mungkin kayak bisa bermanfaat lebih banyak kah tuh dalam pekerjaan, dalam Iya, iya, kehidupan, iya, iya, dalam iya. keluarga dan lain-lain, mungkin itu yang bisa punya value plus lah gitu Iya, untuk iya, pasangan. iya, iya, iya. I see. Jadi sebenarnya, oh ternyata cowok tuh juga mikir kayak gitu ya. Karena gue pikir selama ini cewek doang yang baper, overthinking gitu. Yang kayak mikir, aduh apakah aku sudah pantas untuk berpasangan dan menikah. Oh ternyata cowok tuh juga mikir gitu ya. Banget, Apakah gue banget. udah bener-bener ready? Can I really provide and protect my family dan lain-lain. Dan ternyata a little push from the family, dari teman-teman, dari keluarga, dan dari pasangan juga needed ya sebenarnya. Perlu juga. perlu. Oh gitu ya. Itu makanya pentingnya kita ngobrol, Iya, 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 iya. diskusi, Sharing, betul, diskusi. sharing. Iya, Itu kan iya, iya. pentingnya di situ tuh. Jadi kita akhirnya bisa dapetin insight lah kita. Betul, betul, Mungkin betul, teman-teman betul. yang memang udah pernah bukan pernah, maksudnya teman-teman yang udah menikah dan Iya, punya iya, pengalaman iya, dan iya. lain-lain dan kehidupan itu bisa sharing dan akhirnya bisa ngebantu untuk mengambil keputusan. Tapi ini kita dari tadi kan ngomongin, tadi soalnya Dion juga sempat bilang sebenarnya tuh salah satu ujian atau cobaannya juga adalah ketika dari pacaran terus preparation akhirnya sampai menikah. Tapi what is the biggest transition gitu? Karena transisi dari seorang single akhirnya berpacaran, lalu pacarannya mulai serius dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Biggest transitionnya apa nih? Karena mungkin Harockers ada yang di umur-umur juga mirip-mirip gitu, di 30-an lagi kayak mau serius tapi masih bimbang. Apa nih biggest transitionnya kalau buat lu sendiri? Kalau the biggest transitionnya tuh mungkin ya itu, gue ngerasa kayak di umur 30 itu, nggak tahu ya, dulu tuh gue tuh dari umur 28 apa 27 gitu ya. Jadi setiap ulang tahun tuh gue tuh kayak ada perayaan sendiri gitu lah. Perayaan sendiri? Perayaan sendiri. Jadi gue bikin solo trip, gue ngerayain ulang tahun gue sendiri. Itu nggak tahu ya, mungkin karena bagian dari soliter gue dan akhirnya jiwa introvertnya itu keluar gitu. Pengen solitude gitu Iya, ya, yang ulang tahun nggak mau party gitu iya, kan. yang akhirnya kayak setiap ulang tahun itu tuh kayak introspeksi diri Iya, dan lain-lain, I kayak see. gue tuh nanti di umur 28 mau ngapain ya, 29 ngapain ya, dan sampai akhirnya 30. Sampai akhirnya ya di 30 itu
ya pengen 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 hidup tuh lebih jelas lah gitu Lebih mungkin ya. solid gitu Lebih ya. solid gitu dan kebetulan waktu itu juga di umur 30 itu baru-baru banget pacaran sama istriku itu gitu. Jadi ngerasa ya memang biggest transitionnya memang ya mungkin dari refleksi ke dalam juga Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Apa sih yang kita mau cari gitu dalam hidup gitu. Terus juga kira-kira tuh kita bisa nggak sih ngalah egonya gitu. Oh, Jangan wow. istilahnya tuh Iya, iya. kayak menangin ego terus. Jangan Kayak, ngikutin ego iya, terus jangan gitu ya. ngikutin ego terus gitu. Kalau yang ada kalau ngikutin ego, cowok semakin mapan, Betul. semakin bertambah umur, semakin nggak pengen, semakin ya egois aja kayak Iya, nggak butuh iya, gua iya. pasangan, Iya, gua bisa iya. hidup sendiri. Oh Nah, enak, iya, single, banyak iya, duit. betul, Hey, banyak iya. cewek yang mau sama aku Nah, gitu kan. itu dia tuh. Nah, itu dia. Akhirnya itulah ngeremnya pikiran-pikiran yang ego itu akhirnya disambutlah memang ya keputusan-keputusan itu, ditambah lagi memang gue semakin yakin sama istri gue, Iya, gue iya. semakin yakin sama perjalanan hidup gue ke depannya, karir gue, terus juga percaya nggak percaya kalau misalnya kita punya pasangan yang memang ngerasa memang kita nyambung, kita nyaman dan lain-lain, rezeki itu bisa ngikutin gitu. Mungkin kayak aku ada setuju. ketakutan Iya, gitu iya, ya, misalnya kayak, wah nih gue belum punya tempat tinggal nih gitu. Gue nanti kalau nikah dipertanyakan sama keluarga gimana ya? Kamu mau ngasih makan anak Iya. saya pakai apa? Lu Gitu mau kan? tinggal di mana Mau kayak tinggal- gitu-gitu. Ya syukur-syukur bisa beli Iya, gitu. Tapi iya. kalau ngontrak pun juga nggak masalah. Iya. Yang penting rezeki itu ngikut aja gitu. Ah. Nah jadi kayak gitu tuh yang memang gue percayain memang ya proses tuh selalu ada gitu. Yang Iya. penting kita punya usaha, kita yakin sama diri sendiri gitu. Terus juga ada support system juga dari pasangan. Iya, iya, Itu iya, yang akhirnya iya. saling melengkapi gitu. Aku setuju sih. Tadi soalnya Dion ngasih satu kata-kata yang menurut aku penting, usaha ya. Effort itu emang nggak cuma dari satu belah pihak gitu ya. Sebagai laki kan memang dituntut lo harus memperlihatkan segala effort lu gitu ya. Tapi sebenarnya effort dari sisi perempuannya juga ngefek nih gitu Betul. untuk mensupport, menjadi support system yang baik gitu ya dan lain-lain. Tapi sebenarnya, nah aku juga pengen punya pertanyaan nih. Soalnya tadi kan Dion bilang iya jadi cowok tuh harus begini begini begini. Aku kenapa nggak ketemu ya? Karena ternyata susah banget loh mendapatkan atau mencari high value men gitu. Apalagi in this time gitu. Dating scene zaman sekarang aduh luar biasa sulitnya gitu. Kalau menurut Dion sendiri nih, kan Dion nih aktor juga, udah iya father iya, seorang suami juga ya, udah ngelewatin berbagai fase itu gitu loh. Jadi kalau menurut Dion sendiri apa sih high value man? Wah, high value man. Waduh, kayak kalau nanya ke gue gini, jadinya kayak apakah memang gue pantas sebagai high value man gitu? Kalau menurut gue sih ya udah pantas lah dibilang high value man. Mungkin kalau gue bisa jawab dalam perspektif gue gitu, high Iya. value man, ya mungkin ya lebih seberapa yakin sih lu sebagai lelaki Iya. gitu untuk memandang hidup ke depannya gitu ya. Mungkin dalam bisa dibilang kayak visi misinya Oke, dalam jelas, hidup punya visi misi gitu. yang jelas Iya, ya. gitu. Haha. Terus juga kira-kira lu tuh punya nilai plus nggak sih dalam hidup lu gitu. Mungkin nggak ngomong melulu kayak misalnya lu lulusan kampus mana dan lain-lain, Iya, tapi iya. mungkin dalam memandang dalam hidup lu kira-kira tuh lu bisa mengejar karir lu tuh sampai sejauh mana sih gitu. Dan I see. pertanggungjawaban lu sebagai lelaki pun juga kira-kira lu bisa ya apa ya, istilahnya tuh lu kan ngebawa satu kapal nih gitu. Iya. Sama pasangan, sama keluarga. Ya kalau misalnya si kaptennya ini aja nggak bisa memimpin, Memimpin, ya. gimana caranya gitu untuk bisa si kapal ini mencapai ke satu destinasi gitu. Iya, Jadi iya. itu sih gitu ya, yang mungkin nggak muluk-muluk ya, lebih bisa gue bilang kedewasaan seorang laki-laki itu ya itu bisa Salah menjadi satunya ya. Iya. salah satu faktor untuk high value man itu juga gitu ya. Aku agree sekali. Jadi harus bisa bisa menjadi a good leader ya pastinya. Terus tadi juga punya added value, apapun itu, bukan cuma masalah pendidikan atau materi gitu ya, tapi juga punya emotional maturity juga pastinya. Wow, bagus sekali ini semua insight-nya ya. Tapi tetap susah loh Dion nyari zaman sekarang high value man Tapi ini. memang kayaknya memang kalau makin kesini tuh ya, semakin Iya, banyak iya. akses, semakin banyak cara yang bisa Iya. kita ambil itu, tapi makin
makin picky nggak sih? Dan pilihannya juga akhirnya mungkin karena terlalu banyak akhirnya malah tambah susah ya. Nah, itu dia tuh yang akhirnya Iya, kayak iya. wah, banyak informasi yang masuk Iya, dan iya, lain-lain. setuju, Wah, setuju. nih kalau misalnya punya cowok, punya suami yang kayak gini nih kayaknya wah, gitu. Apalagi sosial media kayaknya pengen deh kayak gini. Iya, Tapi kan iya, nggak iya. tahu aja dalam rumah tangga itu kan juga banyak sekali Iya, permasalahan yang memang harus permasalahan. Betul, kita betul. pelajari dan selesaikan gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau gimana teman-teman yang mungkin sedang mencari pasangan gitu ya mungkin nggak usah muluk-muluk lihat ke atas gitu. Iya, iya, Ya iya. mungkin lihat ke diri sendiri dulu dan mungkin bukan nurunin standar tapi mungkin lebih ya kira-kira enjoy the moment aja kali ya. Nah, oh gitu ya. Jadi nggak usah kayak terlalu mikir jauh ke depan, tapi kayak yang penting lo bener-bener bisa enjoy the moment sama ini orang enggak, bener-bener nyaman dan aman nggak sih ketika lo sama ini orang gitu ya. As Bisa. simple as that dulu gitu ya. Iya. Dan Wow. jangan sampai kayak mencari pasangan tuh nggak tahu ya. Mungkin kalau sekarang kan udah banyak sekali perspektif yang kayak cari pasangan tuh nggak melulu harus menikah dan lain-lain. Iya. Kan cari pasangan tuh bisa jadi ya memang emang nyaman dalam berpasangan. Habis itu mungkin nanti kalau next stepnya ya nanti bisa dibicarain yang lain gitu. Tapi ya itu sekarang sih udah sangat luas sekali sih pandangan-pandangan orang juga gitu. Jadi ya nggak tahu kok gue jadi ngerasa so menjadi ahli mencari pasangan ya kayak wah, Kan gue lagi mencari insight dari seorang laki-laki gitu yang kita tahu gitu evolusinya dari jadi model, aktor akhirnya menjadi seorang suami, jadi seorang bapak gitu. Jadi gue ingin mendapatkan insight-insight itu. tapi sebenarnya tuh pengalaman gue juga waktu itu gue ngerasa susah sih. Wah, kayak Iya susah kan? banget kayak Tapi lu juga mencari nggak sih si high value woman ini gitu loh? sebenarnya nggak nyari-nyari banget. Tapi nggak tahu gimana kayak istri gue yang sekarang itu lucunya tuh gue ketemu di sosial media. Di Twitter zaman itu. Serius? Iya. Oh ternyata Twitter bisa menjadi dating app saudara-saudara. Nah, itu dia tuh. Jadi lucunya tuh 2014 itu waktu itu entah gimana dia itu mention gua dari inner circle-nya dia. Yang padahal dia tuh sebenarnya tuh nggak kenal gua dan nggak tahu gua gitu loh. Oke. Cuman masalah kayak gua tuh posting foto Monas, terus kayak dia bilang waktu itu dia kerja di Singapura gitu. Nah, terus kayak seumur-umur ke Jakarta belum pernah ke Monas gitu, komen lah gitu. Oke. Nah, dari situ kayak gue ngerasa kayak ini kok orang lucu ya gitu. Nah, habis itu gue stalking lah ke Instagramnya gitu. Beberapa bulan kemudian setelah kenal dari gitu ngobrol-ngobrol di Instagram sampai akhirnya beberapa bulan kemudian entah gimana gue tuh punya kerjaan syuting di Singapura gitu. Oh, memang sudah jodoh. Nah, Hadokers. itu dia. Makanya kalau makin dicari, makin nggak ketemu sebenarnya memang kalau kayak Oh my gitu. God. Tapi kalau misalnya enjoy the moment, terus kayak ya memang ya kita punya usaha tetap Iya, gitu, iya, kayak iya. punya misi dan lain-lain gitu. Ya akhirnya datang juga sih gitu. Wow, ternyata kunci jawaban yang aku cari selama ini adalah hanya enjoy the moment. Berdoa sudah, berusaha sudah, menjadi mirror yang baik, mencari pasangan yang juga punya value yang sama baiknya sama kita, tapi ternyata cuma satu kata Dion, enjoy aja, say. Dion, terima kasih banyak udah mau Sama-sama. sharing sama aku sama Hadokers di malam hari ini. Jangan lupa untuk nontonin terus di YouTube-nya Hardek FM ya, Pilot Talks with Rani Sutari. Ada juga video dan audionya di Spotify. Pastinya thank you so much untuk Sutasoma and the Tribrata Hotel Dharma Wangsa yang udah minjemin apa namanya Sutasoma Suite-nya. Betul. Ini jadi nyaman banget loh. ini Sumpah ngobrolnya nyaman kayak gini. banget ya. Enak banget. Jadi mager mau kan. sama tenis nggak di sini? Kalau gitu once again thank you so much Dion Wiyoko Sama-sama, udah thank main-main you. ke Pilot Talks. Kita ketemu lagi di episode Pilot Talks berikutnya with Rani Sutari. Bye bye, have a hard rocking night, Hadokers. Bye.